Halo semuanya, sekarang kita akan membuat Power over Ethernet, memodifikasi media converter Netlink atau HTB 3100. Kita siapkan dulu peralatannya dan bahan-bahannya. Ini peralatan pendukung untuk melakukan pengesetan voltase pada step down-nya. Step down-nya saya menggunakan mini step down 360. Peralatannya ini ada solder beserta timah dan perlengkapan lainnya, lalu ada voltmeter untuk pengetesan pengesetan step down-nya. Kita perlu ke 5 volt ya nanti. Nah, kita buka dulu Netlink-nya HTB 3100. Ini yang fast ethernet ya, bukan yang gigabit. Kalau yang gigabit beda cara untuk modifikasinya. Kita tidak perlu adaptor bawaannya ya, nanti adaptornya tidak kita pakai, jadi menggunakan PoE sentral, satu kabel data dengan dayanya langsung. Kita buka dulu. Di sini videonya saya percepat ya, biar nggak terlalu lama nunggu. Nah, ini dia sudah terbuka. Kita lepas lagi baut yang ada di dalamnya, baut pengikatnya dilepas. Ini dia yang PCB-nya mini ya, hanya separuh, tidak full. Kita lakukan pengetesan menggunakan multitester, hanya memastikan saja bahwa kaki yang didapat adalah 45 dan 78. Jadi ini secara defaultnya kaki 45 sudah terhubung, 78 juga sudah terhubung, jadi kita tidak perlu menambahkan jumper manual lagi, tinggal langsung di solder pada salah satu kaki, baik pin 4 ataupun pin 5, dan satunya lagi di pin 7 atau pin 8. Jadi ini ya, pin nomor 45 dan 78. Kita sekarang siapkan untuk step down-nya. Modul step down-nya kita set dulu ke 5 volt, karena biasanya dari bawaannya itu di angka sekitar 12 volt. Ini adaptornya dari sumber 12 volt ya, karena nanti saya juga menggunakan adaptornya 12 volt dari PoE sentralnya. Ini hanya kabel jumper saja untuk memudahkan pengesetan, dan ini voltmeternya. Pakai avometer juga bisa sebenarnya. Ini saya cari obeng kecil, kita siapkan obeng kecil ya untuk memutar potensio pengesetan voltasenya. Ini di outnya, out plus dan out min.
ini di tegangan inputnya, in positif dan in negatif. Nah, voltasenya terbaca di 9,8. Kita turunkan sampai ke angka 5 volt ya, 5, sekian. Diputar-putar saja, nanti hasilnya apakah naik. Kalau naik kita putar ke arah sebaliknya biar turun voltasenya. Nah, sudah mencapai 5 volt, 5,3. Kita coba turunkan lagi biar lebih mendekati ke angka 5. Jangan sampai terlalu kecil ya, di bawah 5 volt nanti kurang suplai dayanya. Oke, 5,04, 5,05. Sudah selesai kita set. Untuk step down-nya, modul step down sudah di angka 5,05 volt. Persiapkan untuk penyolderan ya. Kita cari kabelnya dulu. Kabelnya saya biasa gunakan ngambil dari kabel UTP ya. Isinya diambil beberapa untuk memudahkan saja karena tidak ada kabel lain. Dan lebih mudah saja sih untuk penyolderannya karena kabel tunggal. Boleh pakai kabel jenis apapun, tidak masalah. Kalau kabel UTP ada satu pair itu yang bergaris putih dan yang warna polos, baik untuk coklat dan coklat putih. Biasanya nggak ada garis putihnya, itu saya gunakan untuk menandai arus positif. Nah, itu di kaki nomor 4 kita gunakan untuk positifnya, dan pada kaki nomor 8 untuk negatifnya. Hati-hati ya untuk penyolderannya karena cukup kecil, dan kalau panasnya berlebihan bisa merusak dari modul step down-nya itu sendiri. Soldernya sudah cukup panas. Dari sini videonya saya percepat ya. Solder positifnya dulu pada pin nomor 4, lalu yang negatif, kabel negatif pada pin nomor 8. Dirapikan jalurnya. Sekarang kita pasangkan modul step down-nya. Jadi di sini DC in ya.
in positif dan in negatif karena sumber arusnya nanti dari Ethernet. Sedangkan outnya nanti dari modul itu ke jalur DC in pada HTB, pada media converternya. Sedikit susah posisinya karena pegangannya juga harus pas biar nggak kepanasan ya. Ini jalur positifnya dan sebelahnya ini jalur yang negatif, in positif dan in negatif. Sudah terpasang dengan baik. Kita tambahkan kabel lagi untuk outputnya. Kabel yang bergaris putih saya selalu gunakan untuk jalur positif ya, sebagai pengingat saja biar tidak terbalik. Kabel yang polos untuk jalur negatif. Nah, pin yang tengah ini untuk positif itu larinya ke kaki yang belakang ya, yang lebih ke dalam. Sementara yang luar ini sama yang samping ini adalah kaki untuk arus negatif dari adaptor. Kita tambahkan timah agar memudahkan penyolderannya. Ini untuk kaki yang jalur positif. Yang ini untuk jalur negatifnya. Sudah terpasang dengan kuat. Kita potong kabelnya, sesuaikan panjangnya. Tambahkan timahnya dulu. Nah, sekarang kita hubungkan dengan step down-nya. Ini kaki yang out positif,
dan ini yang kaki out negatif. Bisa ditambahkan diode di sini jika ingin menambahkan, maksud saya jika ingin menggunakan adaptor bawaannya. Tapi karena saya tidak akan menggunakan adaptor dari jack DC-nya, maka saya tidak menambahkan diode di sini. Ya, sudah selesai. Kita lakukan pengujian PoE in. Langsung menyala. Sukses ya. Sekarang kita pasang pada tempatnya untuk nanti kita coba menghubungkan MCA dan MCB. Sekarang waktunya pengujian. Ini PoE sentral ya, sudah modifikasi. Itu sudah ada power out-nya juga. Sudah terhubung, data dan daya sudah menjadi satu, sudah terkoneksi. Sekarang saya gunakan satunya, ini HTB-nya belum modifikasi ya. Jadi masih default, masih pakai adaptor bawaannya. Itu nanti rencananya juga dimodifikasi biar bisa support ToE. Kita nyalakan. Oke, sudah menyala. Ini saya tes menggunakan patch cord. Nah, langsung terhubung ya, kelihatan menyala semua lampunya. Jadi yang satunya itu sudah support PoE, lebih menghemat kabel, menghemat colokan listrik, dan terlihat tentunya lebih ringkas.
Terima kasih yang sudah menyaksikan. Kalau ada pertanyaan langsung di komentar. Jangan lupa like dan subscribe jika berkenan, dan boleh di-share ya. Sampai jumpa pada video berikutnya.